Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sahrul Ramadan dari kelompok 5 PKL Fahutan Husu dan rekan saya. Saya Raina Mutia dari kelompok 5 PKL Fahutan Husu. Kali ini kami sedang berada di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol atau PPKAB, dan di sini saya sedang bersama Bapak siapa? Bapak Hayat Setiawan selaku petugas Taman Nasional Gunung Gede Parangep. Nah, kali ini kami akan menanyakan seputar ekowisata di kawasan PPKAB ini. Ya, baiklah, kita mulai aja. Oke. Yang pertama, Pak, kita mau tahu ini, Pak, PPKAB itu sebenarnya itu apa sih, Pak? PPKB itu sebetulnya singkatan Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol ya. Itu khususnya adalah untuk pendidikan ya, pendidikan sama penelitian. Di situ ada ekowisata juga. Pendidikannya hanya sebanyak 60%, 40% adalah wisata, gitu, pengunjung wisata. Di sini kan ada disebut subsidi silang lah. Subsidi itu apa? Kita hasil dari sini, misalkan ada penginapan juga, itu bisa kami untuk disebut school visit school. Kadang-kadang kami datang ke sekolahan, ngasih materi tentang konservasi alam Bodogol dengan pekaretnya dengan rekan-rekan semua. Terus udah gitu dari sekolahan bawa ke sini untuk melihat langsung ke alamnya. Berarti ada feedback yang sama gitu ya? Iya. Oke. Kalau begitu, ini kan tadi ada sekitar 40% untuk wisata ya, Pak? Iya. Nah, wisatanya itu yang ada di sini itu apa aja, Pak? Boleh Untuk wisatanya di sini ada dua jenis untuk wisata ya. Satu adalah wisata alam, yang disebut wisata alam itu ada air terjun ya. Satu ada di Cikaweni, terus ada Cipadaranten, air terjun Cisuren, air terjun Ciwatali, air terjun Cisadane. Itu untuk wisata alamnya. Dan kedua di sini ada wisata alam, bukan alam sih, ada wisata lagi yang disebut jembatan Kanopi Trail. Ya, Kanopi itu disebut ada jembatan gantung yang tertua di Indonesia. Itu di sini yang paling pertama. Kalau untuk tiket masuknya gitu, boleh kami tahu, Pak, dari Oke. masing-masing wisatanya. Dari wisatanya itu untuk tiket asuransinya di sini adalah kalau wisata alam adalah harganya 8.500 per orang. Itu ya. Terus kalau jembatan Kanopi Trail itu tiket asuransinya adalah 41.500. Berarti kalau misalnya ada wisatawan datang sini, pesan tiketnya dari mana, Pak? Dari sini atau di resort ini? Bisa di resort kan, di sini ada semacam pihak ketiga juga ya, UPJWA namanya ya. UPJWA ada yang bisa langsung ke UPJWA-nya ke pihak ketiga, ada langsung ke resort ya gitu. Bisa juga gitu juga. Tapi di sini berbeda-beda tiket ya. Di sini ada hari libur, ada hari kerja. Kalau hari kerja itu biasanya kalau wisata alam itu ada 6.000 ya, wisata alam hari kerja ya. Kalau Kanopi Trail itu 39.000. Beda lagi sama pendidikan ya. Kayak mahasiswa itu hari kerja adalah 4.000 per orang. Terus hari kerja adalah 6.000. Hari kerja, hari libur ya. Beda lagi sama wisata biasa sama mahasiswa, beda itu tiketnya. Ada beberapa tiket sebetulnya itu. Oke, selanjutnya, Pak, untuk izin pengelolaan atau SK pengelolaan di sini itu udah ada, Pak? Udah ada di sini udah untuk pengelolaan. Ya. Itu dari mana dan dari tahun berapa gitu, Pak? Sebetulnya di sini SK pengelolaan itu kan disebut di sini kan UPJW itu kan ada SK-nya. UPJW itu ada SK-nya. Kalau nggak punya SK itu nggak bisa ngelola di sini kan. Itu kan ada sistem kontrak juga selama 5 tahun sekali biasanya itu. Kontrak itu yang pengelolaan UPJWA itu. Itu. Berarti itu dari pertama awal PPKAB dibangun itu udah ada izinnya? Udah ada izinnya itu, udah ada izinnya pengelolaan di PPKB gitu. Enggak sembarangan masuk gitu. Tapi harus selalu didampingi dengan Taman Nasional, petugas Taman Nasional harus tetap didampingi, diawasi dengan petugas Taman Nasional. Gitu. Kalau sarana dan prasarana di sini itu ada apa aja, Pak, untuk wisatanya? Oh, prasarana di sini untuk ininya di sini adalah ada gazebo ya.
ada gazebo, terus ada lagi roket karcis, terus ada lagi informasi center. Kenapa disebut informasi center? Di sini ada display di situ, kita bisa lihat di situ berapa ada display di situ, bisa kita lihat di situ. Guys, jadi di sini ada informasi center. Nah, isinya itu biasanya pengunjung-pengunjung sebelum jalan ke wisata diperkenalkan dulu nih sama apa yang ada di sini. Jadi di dalamnya tuh ada kayak pengenalan apa aja yang ada di dalam PPKAB ini. Kita udah ada di dalam informasi center PPKAB. Nah, jadi ini isinya ada sejarah TNGGP, profil PPKAB, terus ini ada pengenalan ekosistem hutan hujan pegunungan tropis. Nah, di sini ada macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa ini hewan endemik di PPKAB. Nah, kemudian di sini ada owa, ada kukang, ada surili, terus ada lutung. Kelihatan dari sini ya, kamera dari sini nih, hasil dari kamera sini, ini gunung-gunung sini sebanyak sebetulnya di sini ada 250 jenis di gunung ini. Ini banyak gunung di gunung sini semua. Ini juga ini belum. Ini reptil. Biasanya kalau pengunjung itu atau mahasiswa, kami itu dibawa dulu ke informasi center untuk melihat penjelasan ini hasil dari kamera di sini gitu kan. Terus di atasnya itu ada dapur ya. Terus ada dapur, di situ ada restoran dadakan disebut ya. Restoran dadakan, terus di situ ada lagi ada gazebo lagi. Terus ada musola, ada penginapan juga di situ. Terus ada lagi untuk di sini ada satu lagi adalah SPB ya. SPB itu Stasiun Pusat Penelitian Bodogo. Itu khusus untuk penelitian. Enggak bisa untuk dipakai wisata. Itu karena untuk penelitian terbatas kadang-kadang 5 orang 10 orang. Enggak lebih dari 10 orang itu untuk di SPB karena untuk khusus penelitian. Itu. Terus Pak, kalau tadi kan kita masuk ke PPKAB nih ada tiket asuransi ya Pak? Iya. Nah, kita itu udah bebas memakai fasilitas di sini atau ada iuran lagi untuk fasilitasnya? Ya kalau misalkan kalau sehari ya, kalau kunjungan sehari itu bebas, ya bebas mau kemana aja. Karena kan di sini kan diwajibkan harus pakai guide ya, harus diwajibkan pakai guide. Kenapa harus diwajibkan pakai guide? Karena di sini guide-nya harus petugas juga karena takutnya ada apa-apa. Maka namanya hukum alam kan, nggak tahu kita ada predator ada apa. Kalau dibatalkan apa-apa, kadang-kadang si tamu itu kan panik juga ya, lari kadang itu untuk mencelakakan diri sendiri. Kalau pakai pemandu di sini atau petugas bisa menenangkan si tamunya, gitu. Kalau untuk guide tadi Pak, itu kisaran berapa Pak? Dan untuk berapa orang dia kapasitasnya? Oh, kalau guide di sini sehari itu 175.000, ya. Fasilitasnya itu minimal 10 orang. Itu ke seluruh ini Pak? Iya, Wisata itu. wisata. Itu. Terus berarti itu 175.000 di luar tiket masuk Pak? Itu luar tiket masuk, gitu. Luar tiket masuk. Kalau tiket masuk kan itu masuknya langsung ke negara sebetulnya, ya. Bukan dikeluar untuk resort untuk sendiri-sendiri sebetulnya. Itu. Kalau untuk akses menuju PPKAB ini Pak, itu bisa nggak misalnya kayak mobil gitu Pak, atau sepeda motor, atau ada kendaraan lain gitu yang bisa mengangkut? Sebetulnya kalau dulu ya tahun 2000 sampai 2009 itu masih bisa lah mobil pribadi ke sini. Sekarang kan jalannya udah hancur tuh, udah lubang-lubang, harus pakai mobil Lanoper 4x4 ya, WD ya. Kalau nggak bisa pakai itu nggak bisa masuk. Karena kan kendala di jalan soalnya. Jalannya udah hancur, terus makanya sekarang ini tamu itu agak berkurang. Kenapa agak berkurang? Karena akses jalan. Sebetulnya ini akses jalan itu lebih enak sebetulnya dari Jakarta, lebih dekat ya. Lebih dekat dari ke PPKAB gitu kan. Karena kendalanya di jalan aja sekarang ini gitu.
Terus Pak, kalau minat masyarakat di sekitar sini terhadap wisata di PPKAB ini apakah tinggi atau gimana Pak? Ya kalau dulu ya tinggi banget ya di sini wisata alam, makanya penghasilan masyarakat itu sangat terbantu lah istilahnya. Karena kan ada banyak anak-anak muda pengangguran juga. Terus kami rangkul, terus kami berdamping terus bisa untuk jadi interpreter di sini. Karena di sini ada semacam organisasi juga, namanya volunteer, itu namanya Tepala. Tepala ya, tempat pencinta alam, penikmat alam disebutnya di sini. Ada Tepala. Sebetulnya di sini ada dua organisasi sebetulnya. Ada Tepala, ada Igal ya. Igal itu sekarang yang lebih apa ya? Yang lebih sering gitu di PPKB itu ada anak-anak organisasi Tepala. Iya. Terus untuk kedepannya Pak, apa yang mau dikembangkan lebih lanjut tentang wisata di PPKAB ini Pak? Nah sekarang ini kan ada semacam kerjasama dengan perusahaan juga ya, namanya MMC itu, yaitu mengelola di sini untuk bikin wisata alam lagi di sini tuh di bawah. Di sini kan sekitar itu apa ya? Sekarang entah pertemuan mau dikelola itu sekitar 40 hektar sebetulnya untuk wisata alam sekarang ini. Sebetulnya tahun-tahun ini udah peak, udah dikerjain ya, karena keuangan kayaknya itu ya. Itu. Berarti ini mungkin dalam beberapa tahun ada wisata baru gitu. Iya. Kedepan yang akan kedepannya ya pasti ada wisata-wisata yang baru gitu. Untuk apa ya? Dan tamu lagi ke sini lah. Oke Pak, udah selesai pertanyaannya, kami akhiri. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama, semoga kita sukses. Kita saling belajar lah ya. Kami belajar, kalian juga belajar gitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. When she was just a girl, We're like diamonds in the sky fall. don't you worry, child. Yeah, yeah, except for me. Starships were meant to fly. Hands up, 'Cause it's always a good time. oh, oh, We're gonna die young. fire in the crowd. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away from lips. I think out of my lucky stars, darling. Don't you know what you are? Yeah, baby.